Selain itu dapat menambah kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan tanah wakaf yang masih terbengkalai. Saat ini jumlah tanah wakaf yang bersertifikat jauh lebih kecil jika dibanding dengan tanah wakaf yang masih belum bersertifikat. Oleh karena itu, saya berharap dengan adanya bantuan dengan terbentuknya lembaga ini nanti dapat mempercepat penyelesaian tanah wakaf di Kabupaten Tulungagung. Dalam upaya memajukan wakaf ini ada 3 hal yang penting dan perlu diketahui. Yang pertama, memetakan potensi wakaf dan menyelamatkannya di mana tanah-tanah wakaf yang bisa berproduktif. Yang kedua, mengelola wakaf yang sudah ada dan mencari terobosan baru dalam bentuk harta wakaf, namun tidak hanya bentuk tanah tapi juga bentuk wakaf. Yang ketiga, mengembangkannya, mengentrepreneur, artinya bisa sebagai tempat usaha dan para pengelola, karena prinsip wakaf adalah untuk mengembangkan harta wakaf. Jadi semestinya harus diberikan supaya menambah nilai wakaf. Jadi perlu saya laporkan kepada Bapak Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur, pengalaman beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Tulungagung memang ada sengketa masalah ini, sudah kita mediasi, bahkan kita bawa. Saya ingin mendapatkan fatwa dari Bapak Kiai yang ahli dalam hal ini. Tentu saja dia adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Mahfud, di mana itu sudah diberikan fatwa, yaitu masalah tanah oleh keluarganya diwakafkan, mungkin oleh orang tuanya, kemudian menjadi satu persoalan. Kalau tidak salah di tempat daerah saya juga Pak, di Karangrejo, tapi terus akhirnya sampai ke ranah pengadilan bisa. Jadi ini oleh karena itulah mudah-mudahan dengan dibentuknya BWI Kabupaten Tulungagung ini sudah tidak terjadi. Ada 3 hal penting yang perlu dilakukan dalam upaya memajukan wakaf. Di antaranya memetakan potensi wakaf dan menyelamatkannya, mengelola wakaf dan mencari terobosan baru dalam bentuk harta wakaf, serta mengembangkan dan mengentrepreneur para pengelola wakaf. Usai prosesi pelantikan, PLT Bupati Tulungagung Marioto Birowo menyampaikan bahwa dengan adanya institusi yang mengurusi dan mendata aset wakaf ini, setidaknya kedepannya dapat meminimalisir persoalan sengketa tanah wakaf yang tidak jarang terjadi di masyarakat. Jelas kita itu bahwa persoalan yang ada di warga itu yang jelas dengan adanya badan ini semakin mudah untuk dieliminir, semakin diperkecil karena sudah ada lembaga yang menangani ini. Kalau dulu belum ada kan kita masih mencari siapa takmir masjid yang bertanggung jawab. Kalau sudah ada BWI ini kita akan lebih mudah karena ada satu institusinya, satu lembaganya, satu organisasinya. Senada dengan yang disampaikan PLT Bupati Tulungagung, Wakil Ketua BWI Jawa Timur JJ Abdul Rozak juga menyampaikan harapannya agar para pengurus BWI Tulungagung bisa menyelamatkan dan mengembangkan aset-aset wakaf sesuai dengan amanah perundang-undangan yang berlaku.
Sementara untuk mendorong terciptanya wakaf yang produktif, pihaknya akan menggelar pelatihan-pelatihan bagi para nazir. Kadang-kadang orang dulu itu kan mewakafkan itu tidak peduli dengan administrasi, apakah sudah diaktekan di KUA, kan ada namanya akta ikrar wakaf. Habis berikutnya diproses sertifikatnya kalau berupa tanah atau bangunan kan. Kalau yang terkait dengan uang juga itu kan sekarang ada nadir wakaf uang, ada sertifikatnya. Kalau di atas 1 juta ada sertifikatnya ya untuk nadir wakaf uang. Ya, yang mengeluarkan. Nah, kendalanya itu satu menyangkut masalah sosialisasi yang masih belum masif. Yang kedua, pemahaman tentang pengelolaan wakaf seolah-olah bahwa wakaf itu tidak wajib diproduktifkan. Nah, itu kan masalahnya. Padahal kita mengelola wakaf itu wajib diproduktifkan, wajib dikembangkan. Karena wakaf tidak boleh hilang, harus untung wakaf. Untuk administrasi sendiri Pak? Nah, administrasi alhamdulillah sekarang ini kan KUA sudah aktif. Yang kedua dengan berdirinya badan-badan wakaf ini sebagai ikhtiar ya, untuk menyelamatkan aset-aset wakaf dan pengadministrasian aset-aset wakaf. Ya banyak, itu banyak terus terang, dan di samping banyak itu ada gejala-gejala di bagian ya, saya tidak menyebutkan satu persatu yang ada indikator wakaf, tanah wakaf itu tidak sesuai dengan keperuntukannya itu. Contohnya seperti apa, Gus? Contohnya tidak seperti keperuntukannya itu biasanya untuk apa? Ya mestinya itu untuk masjid, untuk madrasah, tetapi peruntukannya tidak begitu. Ada yang digunakan oleh personal orang perorangan. Yang jelas dengan adanya pengurus badan wakaf ini, ya kita mencetak sejarah. Sejarah itu tanpa tempat tidak bisa. Pemirsa, sudah kita saksikan bersama pelantikan pengurus Badan Wakaf Indonesia BWI Kabupaten Tulungagung periode 2019-2022. Dengan terbentuknya BWI Tulungagung ini, pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap para pengurusnya dapat mengembangkan potensi wakaf serta meminimalisir terjadinya sengketa tanah wakaf di Tulungagung. Saya Intan Aulia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa di Pojok Tulungagung episode selanjutnya. Sampai jumpa.